saya naik ojek pulang. Ini sekolah saya. Ini tempat saya. Dalam kelas ini kami berempat, tinggal saya di sini. Ini temanku, mana nih temanku ini ya? Di sini kamar kedua. Ini disekat-sekat 4 orang. Ini ya. Ini temanku yang satu ya, juga. Ini ya. Yang satu lagi pulang kampung. Di sini ya, pulang kampung terjebak longsor, mau naik tapi terjebak longsor. Kami di dalam kelas berempat, disekat-sekat dengan kain. Iya. Nggak mengambil saja penyampaian. Seolah-olah. Oke. Bu, bisa dijelaskan Bu sebelum terangkat ini ke 3K kemarin sempat honor di mana itu Bu sebelum mengajar di Pangio, SDN Pangio? Oh, saya itu honor Pak di SDN 20 Cimpu. Kebetulan saya orang Cimpu, Iya. jadi saya honor di sana selama mulai dari tahun 2004 sampai 2002. Iya. Saya terangkat di Bastem, Iya. Bastura, Lalu di SDN 666 Panggung. Iya. Bagaimana waktu begitu dengar pengangkatan Bu di sana di Bastam Utara? Kan rumah cukup jauh dari sana Bu. Pertamanya saya kira di Walendrang itu daerah itu, Iya. tapi waktu dicari daerahnya ternyata ada di Bastura. Iya. Dan waktu saya sudah tahu di Bastura, kan kebetulan saya tidak pernah ke sana. Iya. Jadi sebelum saya ke sana, saya dengan berinisiatif untuk jalan-jalan ke sana melihat lokasinya dulu. Iya. Bersama dengan keluarga, saya bersama tante 2, saudara, dengan keponakan waktu itu saya naik mobil. Saya ke sana jalan-jalan. Waktu itu kami mau turun ke daerah situ, ternyata masyarakat berteriak langsung bilang, tidak bisa mobil turun ke situ, hanya mobil. Ada motor. Iya, jadi waktu itu
eh, saking penasaran saya. Iya. Jadi waktu itu saya sewa motor di situ untuk Iya. turun. Jadi waktu itu saya naik motor dengan adik saya, kebetulan ada adik laki-laki, jadi dia bonceng saya masuk sampai di situ. Iya. Alhamdulillah sampai di lokasi dan luar biasa perjalanan. Iya. Pertama-tama saya masuk situ, sempat juga menangis waktu itu karena selama hidup barusan dapat Medannya begitu. medan seperti itu. Iya. Bisa digambarkan Bu, bagaimana perjalanan menuju ke lokasi sekolah itu, Bu? Apa yang dilewati? Yang dilewati ya sebelahnya gunung, sebelahnya jurang, Iya. gitu. Jadi baru namanya perkampungan Pak. Cuman yang saya lewati itu sekitar 7 kilo, cuman ada mungkin 3 rumah Iya. saya lewati itu. Jadi ya cukup, waktu pertama cukup mengerikan, tapi seiring waktu ya alhamdulillah sudah kebiasaan, jadi tidak. Sudah diaspal di sana, Bu? Kalau naik ke Bastem itu porosnya di aspal. Iya. Kalau turun ke daerah saya itu sekitar 7 kilo itu belum diaspal. Kalau waktu hujan itu kalau orang biasa mau lewat Iya. tidak bisa. Jadi Karena batu-batu batu-batu banyak, terus licin, Iya. tanah Lihat. tanah liat Iya. licin itu. Jadi kita jalan kaki, Bu. Iya, kalau misalnya tidak bisa lewati motor, kalau kita tidak bisa lewati kalau dibonceng ya saya Iya. turun jalan kaki lagi, baru Buka nanti ada Buka sepatu. ya buka sepatu karena lengket lah. Iya. Lengket kalau ndak dibuka, jadi begitu. Berarti selain jalan kaki biasa juga naik ojek ke atas itu, Bu? Iya, naik ojek Pak, naik ojek. Kebetulan ada langganan yang sudah terpercaya bagi saya dan teman-teman juga ya. Iya. Itu ada ojek. Berapa biayanya tuh, Bu, untuk satu kali perjalanan? Kalau dari Palopo ke atas itu sekitar 120. Tapi kalau jalanan terlalu jelek ya mengerti sedikit kita sebagai manusia, saya biasa 150. 150. Kalau dari rumah, Bu, di Cimpu, Kabupaten Luwu. Kalau dari rumah ke atas itu sekitar 200 sampai ke atas. Kalau PP 400 Satu hari. satu hari. Iya. Jadi apa yang dilakukan, Bu, mensiasati supaya jam pelajaran tetap terpenuhi, Ibu mengajar Ya. dan Menghemat juga. menghemat waktu. Ya, untuk mengatasi semua itu yang Bapak bilang tadi, saya berinisiatif untuk tinggal di sana. Tapi karena di sana itu belum ada rumah dinas, jadi kami berinisiatif untuk tinggal di kelas. Kami mengambil satu ruangan supaya kami tinggal di sana dan tidak telat waktu kalau mengajar nantinya. Iya. Berapa orang dalam ruangan, Bu? Kami berempat Pak. Kebetulan bersamaan terangkat waktu itu 2002 4 orang. Bisa dijelaskan, Bu, di situ di ruangannya, Bu? Kayak digambarkan. Ruangannya Luasnya berapa? luasnya sekitar berapa ya, kalau 6 kali 6 kayaknya itu yang biasanya kelas. Iya. Ya itu yang kita tempati. Kami bagi 4 di dalam, kami sekat-sekat kain saja, horden kami sekat 4, kami bagi 4 di dalam. Di situ kami tidur, di situ kami masak. Nah, di situ kami pokoknya sekitar 2 kali 6 lah kami tempat satu orang. Penerangan bagaimana, Bu? Alat penerangan. Selama 2 tahun saya 2 tahun baru pakai turbin bagus ya. Turbin yang pertama pakai turbin. Kadang juga kalau turbin airnya rusak lagi, turbinnya ya kita gelap gulita lagi Pak. Oh. Sekarang masih pakai turbin? Alhamdulillah sudah ada PLN-nya masuk Pak, sudah 1 Sudah tahun. berapa lama itu, Bu? Sudah 1 tahun kayaknya. Sekitar 1 tahun. 2 tahun kayak gitu ya. Berarti sebelum naik ke atas itu stok makanan juga untuk kebutuhan sehari-hari atas, Bu? Iya. Karena di atas itu kurang penjual dan ada sih penjual satu yang dekat sekolah, cuman terbatas juga jualannya Pak.
Tahu karena barang-barang susah mungkin dibawa, jadi terbatas bahannya jualannya. Jadi dan kami bawa dari bawah itu ya sesuai dengan keperluan kita masing-masing lah. Iya. Ya karena kebetulan setiap hari ada penjual sayur dan penjual ikan. Jadi yang perlengkapannya saja yang kami bawa setiap hari. Berarti itu ditanggung masing-masing Ibu deh? Iya Pak, ditanggung masing-masing. Iya. Bu, Gitu. selama mengajar situ ada enggak kisah perjalanan yang paling berkesan Bu dalam perjalanan menuju ke sekolah? Iya. Iya. Apa itu Bu? Perjalanannya itu waktu itu baru-baru ini Pak, sudah ada mungkin belum cukup 1 bulan. Saya ke sana itu kan waktu hujan. Terus jalanan itu pokoknya mungkin dia bilang orang itu jalanan tempat kerbau lah. Gitu. Jadi waktu itu saya Pak naik ojek, hampir jatuh waktu itu. Cuman alhamdulillah tukang ojek saya itu sudah terpercaya mungkin. Iya. Jadi waktu itu motornya yang saya naik itu bang di depannya itu sudah lari ke kanan, ke kiri, terus saya lari ke kanan begitu. Jadi motor itu Tergelincir. iya tergelincir. Kami tidak tahu mau maju mau mundur, tidak bisa. Dan waktu itu sempat kami maju langsung terjun ke bawah Pak waktu itu. Tapi alhamdulillah untuk jatuhnya yang lebih parah enggak terlalu. Jadi ke jurang waktu itu Bu? Enggak juga. Jadi Tapi agak ke bawah ya? Iya agak ke bawah. Berapa meter? Berapa meter ya, sekitar 3 meter 3 kayaknya. meter. Tapi sempat juga saya naik motor sendiri Pak. Oh iya. Coba. Iya. Saya coba naik motor sendiri, tapi ya begitulah karena usia Kurang, juga iya. ya, jadi kekuatan tidak terlalu begitu Bagus. kuat. Ya sempat saya berapa kali jatuh Pak. Jadi karena dari pengalaman naik motor saya itu berapa kali jatuh, makanya saya berinisiatif saya tidak mau lagi naik motor Pak, karena bukan nanti rusak, kita rusak badan. Jadi Sempat cedera Bu, sempat luka-luka? iya cedera. Saya tidak bisa sempat ada 1 minggu itu saya tidak bisa jalan normal. Iya. Iya waktu itu. Jadi saya lebih baik waktu itu tidak pernah lagi naik motor sendiri karena saya takut Pak. Lebih baik lebih baik uang habis daripada Keselamatan. Iya, keselamatan saya. Gitu, Pak. Kalau di sekolah Bu berapa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.